A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini terakhir maknani duki qala araghibun ta'an alihati ya Ibrahim. Ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Surat Maryam ayat 46. Qala ngucap sapa Azar, Abu Ibrahim atau Azar, araghibun anta an alihati, ing pengertian araghibun anta an alihati. Araghibun apa to sengit sapa sira? Arahibun apa toh sengit sapa sira apa toh iku apa toh utawi wong kang sengit. Niki jenenge tarkibe mubtada ingkang lahu marfuun sadda masaddal khabar. Arahibun apa toh utawi wong kang sengit sapa anta sira. Sopo anta siro an alihati saking piro-piro sesembahan ingsun. Ya Ibrahimu he Nabi Ibrahim. Fata'ibaha mongko sebabe nacat sopo siro ing alihati. Mongko sebabe nacat sopo siro ing alihati. La illam tantahi, lamun ora mareni, yaktine lamun ora mareni sapa sira Ibrahim anita arrudi saking ngaru-ngaru laha maring alihati. Kalau kamu tidak berhenti untuk membahas atau menghina terhadap alihati, maka la arjuman naka mongko yektine bakal ngeranjam temen. Mongko yektine bakal ngeranjam temen sapa ingsun. Ngeranjam niku mbalang. Yektine bakal mbalang temen sapa ingsun Azar ing sira Ibrahim. Balang bil hijarati kelawan watu menurut satu tafsiran. Au bil kalami utawa kelawan omongan al qabihi kang jember apa kalam. Al qabihi kang jember apa kalam. Fahdharni mongko rumeksa sapa sira ing ingsun. Mongko rumeksa sapa sira Ibrahim ing ingsun Azar. Wahjurni lan ngedohono to ninggalo sapa sira Ibrahim ing ingsun Azar malian ing dalem mangsa kang suwe. Aidahron tegese ing dalem mangsa sing sifate tawilan kang suwi apa dahron. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Surat Maryam ayat 47. Qala dawu sapa Ibrahim, salamun alaika ing mengucap salamun alaika. Salamun utawi keselamatan. Salamun utawi keselamatan iku alaika muga tetep ing atase sira. Muga tetep ing atase sira ai minni tegese saking ingsun Ibrahim. Aila usi buka tegese ora mekernani sapa ingsun ing sira. Aila usi buka tegese ora mekernani sapa ingsun ing sira bimakruhin kelawan barang kang den sengiti. Aku tidak akan ya Allah ya Rabbi ya Karim membuatmu terkena suatu hal yang tidak disukai dariku. Surah bakal tak apa-apa nih. Sa'astaghfiru bakal nyuwunake ngapura sapa ingsun. Bakal nyuwunake ngapura sapa ingsun Ibrahim laka maring sira Azar.
Rabbi ing pangeran ingsun, jenengan bakal tak suwene ngapura teng Gusti Allah. Dawuh Nabi Ibrahim, innahu satenani Rabbi iku kana ana sapa Rabbi bi kelawan ingsun Ibrahim bi kelawan ingsun Ibrahim iku hafian kang banget baguse min hafiyah dan alap saking lafat hafiyah ai baron tegese wong kang mboten sawong ai baron tegese kang bagus fayujibu mongko bakal ngijabahi sapa Rabbi du'ai ing pangeran ingsun ya Allah ya Rabbi ya Karim waqat waffa biwa'dihi al-madhkur fi syu'ara'i waqat waffa lan teman-teman wis nuhoni sapa Ibrahim biwa'dihi kelawan janjine Ibrahim al-madhkur kang wis den tutur apa wa'dihi fi syu'ara'i ing dalam surat asy-syu'ara waufir li abi nyatane dawuh waufir li abi waufir lan mugi ngapura panjenengan Allah li abi maring bapak ingsun wa hadza qabla ayyatabayyana lahu annahu aduwwun lillah kama zakarahu fi bara'ah wa hadza utawi ikilah ya Allah istighfaru Ibrahim li abihi wa hadza utawi ikilah istighfaru Ibrahim li abihi iku qabla ayyatabayyana ing dalam sadurunge yen to dadi pertelo lahu maring Ibrahim sapa apa annahu saktenane azar atau abihi sami mawon iku aduun musuh lillahi kedue Allah kama kaitine barang dakaro kang nutur ing ma sapa kang wis nutur sapa Allah ing ma fi bara'ata ing dalam surat bara'ah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya wa a'tazilukum lan ninggal misah sapa ingsun Ibrahim ing sira kabeh wa malan barang tad'una kang padha nyembah sapa sira kabeh ing ma ai ta'buduna tegese padha nyembah sapa sira kabeh ing ma min dunillahi saking sakliyane Allah tapi wa ad'u lan nyembah sapa ingsun ai a'budu tegese nyembah sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun asa menawa ya Allah ya Rabbi ya Karim asa menawa apa Allah yakuna yento ora ana sapa ingsun iku bidu'a Rabbi kelawan sebab nyembah ing pangeran ingsun ai bi ibadatihi tegese sebab nyembah ing ya Allah ya Rabbi ya Karim sebab nyembah ing Rabbi iku syakian wong kang cilaka ai kama syakaitum tegese kaya oleh cilaka sapa sira kabeh bi ibadatil asnami kelawan sebab nyembah ing pira-pira berhala falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'quba wa kullan ja'alna shalihin
falamma atazalahum mongko ing dalam sumangsane misah utawa ninggal sapa Ibrahim ing abuhu wa qaumahu ing abahu wa qaumahu wa malan barang ya'buduna kang padha nyembah sapa abuhu lan qaumuhu ing mah min dunilai saking sakliyane Allah yandaba kelaw gambare yen to budalan sapa Ibrahim ilal ardil muqaddasati maring tanah maring bumi al muqaddasati kang den suciake apa ard wahabna mongko maringi sapa ingsun lahu maring Ibrahim ibnaini ing anak lanang loro ya nasu kang seneng kang bebungah sapa Ibrahim bihima kelawan ibnaini Ishaq nyatane Nabi Ishaq saged didamel nyatane nggih saged tapi langsung didamel maf'ule wahabna maringi sapa ingsun lahu maring Ibrahim Ishaq ing Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub wa kullan lan ing saben-saben suci minhum saking karena Ishaq lan Yaqub ja'alna dadekake sapa ingsun Allah nabiyan ing nabi Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Surat Maryam ayat 50. Wa wahabna lan maringi ingsun Allah lahum maring salasah. Ayat salasati tegese maring wong telu rupane Ibrahim, Ishak, Yakub niku. Ibrahim setunggal putrane kalih Ishak, Yakub niki sing disebutaken teng ayat niki asline nggih putrane Ibrahim salah setunggalnya nggih Ismail. Cuma tidak disebutkan dalam ayat ini karena ada pembahasan khusus nanti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min rahmatina setengah saking rahmat ingsun. Ayil mali tegese bondo wal walati lan anak. Ayil mali tegese bondo wal walati lan anak. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun lahum maring ya Allah ya Rabbi ya Karim salasah lisana sidqin ing pengalem kang bagus aliyan kang luhur ay rafi'an tegese kang luhur huwa as-sana'u al-hasanu huwa utawi lisanu sidqin iku as-sana'u pengalem al-hasanu kang bagus fi jami ahlil adyani dalam sekabiane pira-pira ahline pira-pira agama Pun samangke kula menjelaskan lagi sing kemarin dereng dijelasaken mulai ayat 44 surat Maryam ayat 44 Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki dikaaken ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyah. Surat Maryam ayat 44. Ini masih melanjutkan kemarin perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Yang mana Nabi Ibrahim di dalam berdakwah kepada ayahnya itu berdakwah dengan penuh lemah lembut, dengan penuh tata krama, dengan penuh kesopanan. Dan sekaligus di dalam Nabi Ibrahim mengajak kepada ayahnya itu penuh dengan bahasa yang sifatnya diruntutkan dari tarafan atau level yang paling minim, yang paling mudah untuk difahami, kemudian tambah ke atas. Kemarin didawakan yang pertama adalah dawahnya Nabi Ibrahim, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'ah. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah suatu hal yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan juga tidak bisa mencukupimu sesuatu apapun. Orang manfaati, orang madoroti. Wes, itu yang paling pertama. Artinya Nabi Ibrahim memulai percakapan ini dengan sebuah percakapan yang sifatnya itu bukan menvonis,
tapi mencoba mengajak bapaknya, ayahnya, yakni Azar, untuk berpikir di dalam apa yang ia sembah. Bahwa yang ia sembah itu suatu perkara yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, juga tidak bisa mencukupinya suatu apapun. Ya, tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan mudarat. Itu yang pertama. Kemudian lebih ke atas lagi, bahwa ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang engkau tidak diberikannya. Maka hendaknya engkau mengikutiku, niscaya akan aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini katanya Nabi Ibrahim. Segampangannya ngomong, wahai ayahku, sungguh dalam diriku ini telah diberi sebuah ilmu oleh Allah Ta'ala yang engkau tidak diberinya. Ini sekali lagi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ini bukanlah sebuah taraf kesombongan, tapi ini justru merupakan sebuah taraf kerendahan hati yang ada pada Nabi Ibrahim. Saya ini loh diberi sebuah ilmu yang engkau tidak diberinya, maka kalau seperti itu fattabi'ni, jenengan manut mawon tengkul. Gampang ngomong, yang dijadikan nabi oleh Allah Ta'ala itu adalah saya. Yang Allah Ta'ala menjadikanku sebagai seorang nabi, maka fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyah, niscaya akan aku tunjukkan engkau jalan yang lurus. Itu level kedua. Level ketiganya lebih ke atas lagi, ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitana, janganlah engkau menyembah setan. Bita'atika iyau fi ibadatil asnam, dengan nurutnya engkau terhadap setan di dalam menyembah berhala. Jadi tengeriki akan kalian para ulama bahwa pada hakikatnya kan yang disembah oleh ayahnya Ibrahim itu bukan setan, tapi berhala. Tapi kenapa kok dalam ayat ini niku yang diucapkan adalah jangan menyembah setan, seolah-olah yang disembah itu adalah setan. Maka dijawab sama oleh para ulama bahwa antara setan dengan yang namanya berhala, sebab utama seorang ayahnya Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang menyembah berhala itu tidak lain tidak bukan adalah karena setan. Berarti nopo? Setan itu adalah faktor utama. Faktor utama yang menyebabkan seseorang itu, dalam hal ini adalah ayahnya, menjadi menyembah terhadap yang namanya berhala. Sehingga seolah-olah orang ini, ayahnya ini menyembah terhadap setan. Aslinya sing disembah duduk setan nih, tapi tetap berhala nih. Tapi sing garai wong kimang ayahnya ini tadi menyembah terhadap berhala, ini tidak lain tidak bukan karena menuruti ajakan setan. Anak ini tidak, la ta'budi syaitan, kamu jangan menurut terhadap setan, kamu jangan taat, kamu jangan menyembah setan dengan cara kamu menurut kepadanya di dalam menyembah berhala. Pun niku dawuh para ulama ngoten seperti sing dingendikaken tentang tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi ngoten. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Sesungguhnya setan itu merupakan sosok yang sangat menentang terhadap Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Ai kasiral isyan, yakni sosok yang sangat menentang. Setan itu merupakan sosok yang benar-benar kasiral isyan, yang benar-benar sangat menentang terhadap Allah Ta'ala, enggak ada nurut-nurutnya. Mulana tengah iki seperti yang didauhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ala Imam Fakhruddin Ar-Razi juga dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Telan untuk ajakan yang ketiganya pun sopan. Nabi Ibrahim niku dakwahnya tetap sopan. Pakai bahasa ya abadi, wahai bapakku. Nang iki mulakno dingendikaken ngeten. Wa nau as-salis ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya ay la tud'ihu li annahu asin lillahi
fa nafaru bihadis sifat anil qabul minhu li anna adamul khisal al munafirah. Wa alam anna Ibrahim alaihissalam li im'ani fil ikhlas lam yadhkur min jinayati syaitan illa kaunahu asiyan lillah wa lam yadhkur mu'adatahu li Adam alaihissalam ka'anna nadra fi idami martakabahu min dhalikal isyan ghamiya fikrahu adbaqa ala dihni wa aidan fa inna ma'siyatallahi ta'ala la tasduru illa an dhaifir ra'yi. Wa ndados teng mriki dingendikaken ngoten nggih. Setengah mriki niku dingendikaken Nabi Ibrahim di dalam mensifati setan itu enggak banyak-banyak. Cukup disifati dengan satu sifat saja, yaitu innasyaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai ayahku, yang namanya setan itu merupakan sosok yang sangat sekali menentang terhadap Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Ini satu-satunya sifat, padahal sebenarnya sifat setan itu ya sangat banyak sekali. Bahwa mulai dari zaman dahulu setan itu lah yang selalu memusuhi terhadap para Bani Adam, para keturunannya Nabi Adam. Tapi enggak disebutkan sama Nabi Ibrahim, cuma cukup itu tadi. Artinya bagaimana sosok yang terus-menerus menentang, yang terus-menerus bermaksiat menentang terhadap Allah Ta'ala, itu bukanlah sosok yang patut untuk kita jadikan sebuah panutan, apalagi sesembahan. Kalau jenengan, cara bahasa kasar ngomong, kalau jenengan itu sudah tahu, sampun semerap, sudah tahu bahwa yang namanya setan itu sosok yang benar-benar menentang terhadap Tuhan, maka bagaimana mungkin? Maka dari arah mana? Maka dari jalan mana yang membolehkan kita untuk taat, untuk nurut, atau bahkan malah sampai menyembah setan? Dari mana kita bisa menurut atau bahkan malah menyembah? Gak ana bener-bener blas. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Pun teng mriki dingin diaka-aken ngoten nggih. Pun kita lanjutkan lagi. Teng ayat selanjutnya terakhir ajakannya Nabi Ibrahim, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyah. Surat Maryam ayat 45. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut, aku khawatir akan mengenaimu sebuah siksa dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Ai illam tatub, yakni jika engkau tidak mau bertaubat. Fatakun alisyaitani waliya ay nasiran wa qarinan finnar. Maka engkau akan menjadi kekasihnya setan, yakni orang yang menolong terhadap setan dan orang yang akan membarengi terhadap setan di dalam neraka. Ini nasihat yang terakhir daripada Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Cara bahasa kasarane ngomong, wahai ayah, sungguh aku sangat khawatir sekali jika engkau terkena siksa dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih jika engkau tidak tobat. Gampang ngomong lek jenengan mboten mareni, Bah. Nek jenengan mboten mareni, Pak, jenengan mangke disiksa kalian pangeran. Jenengan mangke disiksa kalian pangeran. Lek jenengan sampai disiksa berarti jenengan iku dados kekasih setan, tegese sing barengi setan nang jerone neraka. Sekali lagi bentuk menakut-nakuti ini kalau daunnya Syekh Mutawalla Asy'arawi sudah bolak-balik diiling. Niatnya itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi adalah sebuah bentuk mengingatkan. Untuk mengingatkan di awal itu adalah bentuk kasih sayang. Ya toh? Orang meden-medeni tapi napa merupakan sebuah bentuk kasih sayang. Bolak-balik Syekh Mutawalla Asy'arawi kalau mencontohkan dengan hal lain, semisal ana arek cilik sing sekolah. Ya bolak-balik diwedeni ambek gurune, nak sampean sinau, sampean lek gak sinau engko bakal lek ujian nilaine elek. Ini sebuah ucapan yang secara tatanan dohirnya itu menakut-nakuti, padahal sebuah hakikatnya itu artinya adalah mengingatkan.
Niku ngoten. Ana nang ngriki dingendikaken artinya ini sebenarnya adalah mengingatkan. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi teng ngriki beliau dawuh inni akhafu ayyamassaka niki maksudnya adalah lau kana Ibrahim alaihissalam bi anna abahu sayamutu ala dzalikal kufri wa dzalika lam yasbut ala ijra'ihi. Ngriki didhawuhaken ya Allah ya Rabbi ya Karim yaktadi antakuna wilayatu syaitan aswa halan minal adabi nafsihi. Ngriki dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi yang ditakutkan yang paling terakhir oleh Nabi Ibrahim selain nanti jangan engkau menyembah, bahasanya ngoten nggih. Jangan engkau menyembah wahai ayahku, jangan menyembah terhadap setan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan, bukan hanya pada sekedar menyembah terhadap setan saja ini urusan. Tapi urusan ini akan berlanjut bahwa ini akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Jika engkau tidak bertaubat, maka aku sangat khawatir engkau malah justru terkena siksa dari Allah Ta'ala yang maha pengasih. Bon, fatakun ali syaitani waliya, maka engkau menjadi kekasihnya setan. Yakni sosok yang menemani setan di dalam neraka. Bon, terakhir niki untuk apa yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi teng ngriki beliau dawuh wa alam anna Ibrahim rattaba hadzal kalam fi ghayatil husni. Ya, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di dalam mengajak terhadap ayahnya untuk beriman dan meruntutkan 4 ucapan yang telah diucapkan itu tadi diruntutkan dengan runtutan yang sangat baik sekali. Kenapa? Li'annahu nabbaha awalan ala ma yadullu alal man'i min ibadatil ausan. Karena yang namanya Nabi Ibrahim pertama-pertamanya adalah dalam dawuhnya yang di surat yang ayat 41 nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam ayat 42 idz qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Ini pertama kalinya Nabi Ibrahim adalah menunjukkan untuk yang pertama kalinya menunjukkan atas pelarangan untuk menyembah berhala-berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, juga tidak bisa mencukupi sesuatu apapun. Summa amarahu bittiba'i fin nadhari wal istidlal wa tarkit taklid. Kemudian Nabi Ibrahim untuk yang kedua kalinya memerintahkan terhadap ayahnya untuk mengikuti Nabi Ibrahim di dalam urusan istidlal, mengambil dalil dan jangan sampai taklid. Jangan sampai taklid ikut-ikutan kepada orang-orang zaman dahulu yang menyembah terhadap berhala. Lalu Nabi Ibrahim sampai berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 lebih ke atas lagi, bagus sekali. Summa nabbaha ala anna syaitan ghairu ja'izatin fil uqul. Ya, kemudian yang nomor 3 Nabi Ibrahim itu mengingatkan bahwa yang namanya setan itu tidak layak untuk dijadikan sosok yang disembah. Terakhir, summa khotama al-kalam al-wa'id bil wa'id az-zajir anil ikdam alama la yambahi. Terakhir tengriki dikatakan Nabi Ibrahim niku mengingatkan, menakut-nakuti akan ancaman yang akan didapatkan oleh ayahnya jika ayahnya tidak segera bertaubat, yaitu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan akan menjadi kekasihnya setan yang membarenginya di dalam neraka. Maka perlu kita ketahui bahwa di dalam keempat-empatnya ucapannya Nabi Ibrahim selalu mengawali ucapannya dengan kalimat ya abati. Kenapa? Dengan kalimat ya abati, wahai bapakku. Wahai bapakku. Ini tidak lain tidak bukan tengriki dingin-dikakan. Ini dingin-dikakan. Summa innahu alaihi salam awrada hadzal kalam al-hasan makrunan bil lutfi war rifqi. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu dalam mengajak ayahnya dalam 4 pembicaraannya
itu penuh mengajak dengan penuh yang namanya kasih sayang. Sampai-sampai napa? Fa inna qaulahu fi muqaddimati kulli kalamin ya abadi. Dalilun ala syiddatil hubbi wa raubati fi saunhi anil iqabi wa irsyadihi ila shawab. Niki lho. Karena setiap kali Nabi Ibrahim melontarkan setiap nasihatnya, Nabi Ibrahim selalu mengawali ucapannya dengan kalimat ya abadi, wahai ayah, wahai ayah. Itu bukti kuat bahwa Nabi Ibrahim itu sangat mencintai, sangat memiliki keinginan kuat agar menjaga ayahnya dari yang namanya siksa dan memiliki keinginan kuat untuk memberitahu, irsyad memberitahu kepada ayahnya kepada sebuah kebenaran. Dan terakhir wa khatama al-kalama inni akhafu. Dan terakhir sing jeneng Nabi Ibrahim itu memungkasi atau menutup nasihatnya dengan kata-kata inni akhafu. Saya sangat mengkhawatirkan. Saya sangat mengkhawatirkan itu ya napa sih? Wadzalika yadullu ala syiddati ta'alluqi qalbihi bi masalihi. Itu kalimat saya sangat mengkhawatirkan itu merupakan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat menginginkan sebuah kemaslahatan kepada ayahnya. Dan ini beliau melakukan nasihat kepada ayahnya ini tidak lain tidak bukan karena 4 alasan. Alasan yang pertama, untuk menunaikan kewajiban hak seorang anak kepada ayahnya. Hak seorang anak kepada ayahnya, berbuat bakti kepada orang tua, bil walidaini ihsan. Karo wong tua iku kudu apik. Bahkan bukan hanya tidak bahasa kasaran ngomong ade nang wong tua itu bukan hanya ngapiin iku dari segi ngekei duit, memperhatikan, bukan hanya dari segi urusan duniawi saja. Tidak kalah dari itu yang lebih penting daripada itu adalah napa? Kita memberitahu tentang kepada orang tua kita dengan sebuah hal yang sifatnya berhubungan dengan agama. Itu enggak kalah penting. Itu yang pertama. Yang nomor 2, bahwa wasaniha annal hadi ilal haq la budda iyakuna rafiqan latifan. Yang iki bolak-balik nih kula atur nih. Orang kalau mau mengajak kepada kebaikan itu haruslah menggunakan tutur kata yang sangat sopan, tutur kata yang penuh etika, tutur kata yang sifatnya tidak menghakimi. Paham ya? Jadi awak dhewe lek kepengin belajar ngajak kepada yang suatu hal yang sifatnya itu dianggap baik. Kuwi aja sifatnya malah menghakimi. Tapi awak dhewe kudu menuturkan sebuah kalam itu dengan sebuah hal yang baik, sopan, tidak sehingga orang yang kita nasihati itu tidak merasa keberatan. Mulane dawuh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi itu beliau sampai dawuh ngene. Dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki didawuhaken oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh an-nushu sakil fala tursilhu jabala wala taj'alhu jadalah. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Imam sinten iki Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya an-nushu sakil, yang namanya nasihat itu sangatlah berat. Nasihat itu terasa sangat berat. Nuturi wong ku wong sing dituturi ku krasane wabot ngono. Fala tursilhu jabala, maka janganlah engkau menjadikan sebuah nasihat itu bagaikan sebuah gunung yang membebani. Wala taj'alhu jadalah, dan janganlah engkau menjadikan sebuah nasihat itu merupakan sebuah hal yang menjadi pertikaian. Ojo gara-gara kon menasehati akhirnya malah timbul yang namanya sebuah pertikaian. Di menasehati kudu sing apik. Nep. Pun, lanjut. Yang terakhir niki nggih. Jadi ojo sampai awak dhewe niki lek dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena sebuah nasihat tatkala engkau sampaikan dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang sifatnya itu menghakimi, itu yang ada hanya menyebabkan orang yang engkau nasihati itu menjadi berpaling. Katene ngilok, katene sik kait, katene menasehati kok wis diawali dengan cemoohan, dengan celaan.
Itu hanya akan membuat orang yang dinasihati akan berpaling. Sehingga yang terakhir seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwasanya beliau itu berkata bahwa baginda Nabi juga berkata auhallahu ila Ibrahim. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam annaka khalili, bahwa engkau Ibrahim itu merupakan kekasihku, ya Allah ya Rabbi ya Karim fahassin khalqaka walau ma'al kufar. Niki dawuh Allah Ta'ala dumateng Nabi Ibrahim, rungokne. Wahai Ibrahim annaka khalili, sesungguhnya engkau adalah kekasihku. Fahassin khuluqaka, yang benar khuluqaka ya. Fahassin khuluqaka ma'al kufar. Maka hendaknya engkau memiliki perangai yang baik sekalipun bersamaan dengan orang-orang kafir. Tadkhul madakhilal abror, niscaya engkau akan bisa memasuki para tempatnya para ulama-ulama, para orang-orang yang baik, al-abror. Fa inna kalimati sabaqat liman hassana khuluquhu an adillahu tahta arsy. Maksudnya kalimatku telah lewat bahwa sesungguhnya ya untuk orang-orang yang memiliki perangai yang baik bahwa dia akan bernaung di bawah arsku. Wa an uskinahu hadirata qudsi, dan akan aku tempatkan dia kepada tempat kesucianku, keluhuranku, wa udnihi min jiwari, dan akan aku dekatkan dia di sisiku. Intinya adalah dari ayat ini, untuk ayat ini Allah sinten namine ada dawuh Kanjeng Nabi niku meriwayatkan dawuh hadis qudsi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang intinya adalah annaka khalili fahassin khuluqaka ma'al kufar. Engkau itu kekasihku, maka hendaknya engkau itu sanep hilang untuk dipelihara ngono ya. Fahassin khuluqaka ma'al kufar, maka hendaknya engkau memperbaiki, menjadikan perangaimu itu merupakan perangai yang sangat baik. Mulane lek dingendikakno niku ngene. Orang kafir itu, Pak, tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa membaca hadis. Yang bisa mereka baca itu adalah perangainya orang-orang Islam. Lek ndelok wong-wong Islam itu perangainya bagus, akhlaknya bagus, niscaya mereka akan menilai bahwa agama Islam itu juga bagus. Yang menjadi dutanya agama Islam itu adalah ya kita, para musliminnya ini. Karena mereka orang-orang kafir itu merupakan orang-orang yang sifatnya tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa membaca hadis. Ya saya sing didelok iki ya awak dhewe. Maka ma'al fahasin khuluqaka ma'al kufar. Ayo, kamu itu loh. Kita ini loh yang menjadi dutanya agama Islam. Kita ini loh yang akan benar-benar dinilai oleh orang-orang kafir bagaimana mereka akan mengetahui agama Islam. Kalau kita memiliki perangai yang buruk dengan orang-orang kafir, maka mereka akan menilai bahwa ini adalah yang diajarkan oleh agama Islam. Bolak-balik tak cerita. Dulu kan pernah ya yang saya ceritakan dulu bahwa ada seorang bahasa kasar ngomong bule atau turis sedang berkunjung ke Tarim ngriko, Hadramaut. Kebetulan seorang bule yang dalam keadaan masih nonis ini berkunjung ke pasar. Marangono dompete lugur. Dompete lugur tanpa si pemiliknya, si bule ini, si nonis ini kerasa. Akhirnya si anak kecil yang menemukan itu langsung lari mengejar daripada orang yang bule yang nonis ini tadi. Saya berkata, "Pak, ini loh dompet kamu ketinggalan." Langsung si bulenya itu tadi, si nonisnya tadi kaget. Loh, kenapa engkau tidak mengambilnya? Cara bahasa kasar ngomong, "Le nyapo ya ra dijupuk wae duwike. Wong ya ora enek sing ngerti duwike mang ya lugur, dompet iki mang lugur, nyapo ora dijupuk ngono ae." Jarine bocah, "Iya krana agamaku ngelarang hal tersebut. Karena ini bukan hakku dan karena itu bukan hakku dan agamaku melarang untuk hal tersebut." Akhirnya karena melihat perangai yang sangat baik, perangai yang sifatnya itu sangat amanah dari seorang anak kecil yang ada di pasarnya Tarim Hadramaut sana.
Akhirnya seorang bule itu langsung, kalau begitu saya mau masuk ke agamanya anak kecil ini, yang menuntun anak kecil ini menjadi sosok yang bisa terpercaya. Ini bukti bahwa fahasin khuluqaka ma'al kufar, bahwa kita harus memperbaiki akhlak kita, perangai kita sekalipun dengan orang-orang kafir. Karena yang mereka baca dari kita itu bukan Al-Qur'an, itu bukan hadis, tapi perangai kita. Kita yang menjadi duta, kita yang menjadi perwakilan, kita yang akan dinilai atas nama Islam. Pun niku ngoten. Sakniki nang jawabane. Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Lailam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Iki ringkes-ringkes sae kersane apa iku jenenge tutuk, ora tutuk kae terus. Qala arahibun anta an alihati. Niki sekarang mulai ada jawaban daripada ayahnya. Setelah Nabi Ibrahim melontarkan 4 nasihatnya dengan lemah lembut dan di setiap kalamnya diawali dengan kalimat ya abati wahai ayahku, maka dijawab oleh ayahnya dengan jawaban yang sangat keras. Ini jawabannya napa? Qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya berkata, apakah engkau Ibrahim merupakan orang yang benci terhadap sesembahanku wahai Ibrahim? Fata'ibaha, yakni sehingga engkau mencacat terhadap seluruh para berhala sesembahanku. Ya. La illam tantahi ay ani ta'arrud laha, jika kamu tidak menyudahi untuk menyacat, untuk mencela terhadap berhala sesembahanku itu tadi, la arjumannaka, niscaya aku akan melemparimu. Ai bil hijarah, ada yang mengatakan melemparimu dengan benar-benar melempari dengan batu. Au bil kalami al qabihi, atau dengan ucapan yang buruk. Akan aku lempari kamu dengan ucapan-ucapan yang buruk. Fahdarni, maka kamu harus berhati-hati. Hati-hatilah, waspadalah dengan diriku, kata ayahnya. Wahjurni maliya aidahron tawilan, dan tinggalkanlah aku dalam jangka waktu yang lama. Nah ini bolak-balik diatur. Orang yang memberikan nasihat sekalipun sudah menggunakan bahasa dan kesopanan yang sangat super, tetap saja yang namanya nasihat itu tidak mudah untuk diterima begitu saja. Terbukti ayahnya justru malah menjawab dengan ucapan yang sangat keras. Rupanya ini tadi. Arahibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai apakah engkau itu merupakan orang yang benci terhadap para sesembahanku wahai Ibrahim. Tang niki dawuh Al Imam Fakhruddin Ar-Razi, coba kalau kita mau berangan-angan. Yang ada dengan penuh kesopanan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan 4 nasihat yang sudah disebutkan tadi, Nabi Ibrahim justru malah mendapatkan perlakuan yang berupa sebuah kekerasan, sebuah ucapan yang sangat menohok. Terbukti nopo? Ngeriki bahasane. Beliau mendapatkan fa'asar ala di'a ilahiyati jahlan wa taqlidan wa qabala wa'dahu bisafahati haitsu haddadahu bidharbi wasyat. Yang ada ayahnya itu membalas ajakannya Nabi Ibrahim, yang mana ajakannya penuh dengan kesopanan, dibalas dengan penuh dengan kebodohan. Yakni ayahnya justru malah menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan akan dipukul, dengan akan dilempar dengan batu atau dengan omongan yang buruk, ya. Dan bahkan waqabala rifqahu fi qawlihi ya abati bil unfi haitsu lam yakul ya bunayya bal qala ya Ibrahim. Dan ayahnya itu membandingi, itu membalas kelembutan, kesopanan Nabi Ibrahim di dalam mengajaknya dengan ucapan ya abati, justru ayahnya membalasnya dengan ucapan ya Ibrahim, memanggil namanya dengan namanya langsung, tanpa ada sebuah panggilan kasih sayang. Rupane ya bunayya, wahai anak-anakku. Inilah cara bahasa Jawa apa sih kon niku lele. Langsung ditole-tole ngono kuwi. Ora atik ya bunayya wahai anakku, enggak atik. Ya, padahal anake Ibrahim itu sudah melontarkan nasihatnya dengan penuh kesopanan. Di setiap kali nasihat awalnya adalah
perkataan ya abadi, sedangkan jawaban dari ayahnya itu sangat keras, langsung ya Ibrahim, dipanggilnya dengan ya Ibrahim dengan tanpa ada panggilan kasih sayang, yaitu ya bunayya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki didawakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wa inna ma haqqallahu ta'ala dzalika li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ala qalbihi ma kana yasilu ilaihi min adal musyrikin. Kenapa sih Allah Ta'ala itu menceritakan hal ini kembali kepada Nabi Muhammad? Karena tidak lain tidak bukan agar untuk meringankan beban yang ada pada Nabi Muhammad. Karena nopo? Agar Nabi Muhammad itu tahu apa yang terjadi berupa menyakitinya para musyrikin kepada beliau itu memang merupakan sebuah kondisi yang tak ubah-ubahnya mulai zaman dahulu. Kondisi yang dari zaman dahulu itu tidak ada ubah-ubahnya, memang seperti itu. Orang kafir itu fa'alamu annal juhal mundukanu ala hadisir al-madmumah. Dari zaman dahulu sing jenenge orang kafir itu selalu ya seperti ini, selalu seperti ini, selalu memiliki perangai yang sangat buruk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau engkau tidak mau berhenti wahai Ibrahim dari mengolok-olokkan terhadap berhala sesembahanku, niscaya engkau akan aku ranjam, engkau akan aku lempari. Akan aku lempari dengan, ada yang mengatakan dengan batu, ada yang mengatakan itu dengan sebuah ucapan yang buruk, ya. Maka kamu harus waspadalah, berhati-hatilah, kata ayah. Wahjurni maliya idahron tawiraja. Dan jauhilah aku, tinggalkanlah aku dalam jangka waktu yang sangat lama. Pun sak marine sing jenenge Nabi Ibrahim mendapatkan balasan yang begitu kerasnya dari seorang ayah, maka perlu kita lihat kira-kira Nabi Ibrahim ini sak marine dikerasi karo bapake yang dinasehati dengan lemah lembut, malah membalas dengan ucapan yang sangat keras. Itu kira-kira Nabi Ibrahim berubah menjadi kasar juga, ataukah Nabi Ibrahim tetap memiliki perangai yang baik, melanjutkan perangainya yang bagus? Maka tengeri kita akan qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Jawaban Nabi Ibrahim sangat sopan, seperti yang dilakukan Imam Fakhruddin Ar-Razi di Murad Idisi ini, ya. Qala salamun alaika aimini la usibuka bimakruhin. Semoga keselamatan itu atas tetap selalu tercurahkan kepada engkau wahai ayahku dariku. Artinya aku tidak akan membalaskan untukmu suatu hal yang sama sekali tidak disukai. Jenengan masih ngerase koyo opo koyo ngoten niku, kalau tetap tidak akan membalasnya dengan suatu hal yang tidak disenangi. Ora bakal tak pisui balik, ora bakal tak ancam balik, ya. La usibuka bimakruh. Aku tidak akan mengembalikan kepada engkau suatu hal yang sangat dibenci. Yang ada justru malah sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku. Mangke kula badhe nyunaken ngapunten, Pak damel panjenengan. Turu jam piro ta nep, ya Allah. Nek wis ngantuk ngono kuwi mbok yo ngadeg po wudu dhewe, wis digugah ya pangkah. Lanjut, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyah. Sesungguhnya Tuhanku itu merupakan sosok yang sangat baik terhadap diriku. Innahu kana bi hafiyah, ai min hafiyah ai baron, diambil dari kata madi hafiyah ai baron, yakni sosok yang sangat baik. Fayujibu du'ai, maka Allah Ta'ala Tuhanku akan mengijabahi terhadap doaku. Guys, jadi setelah mendapatkan jawaban yang sangat keras dari ayahnya,
berupa justru malah panggilan kasih sayangnya, wahai ayahku, dibalas dengan panggilan yang begitu keras, dipanggil dengan nama ya Ibrahim tanpa ada panggilan kasih sayang ya Bunayya. Kemudian justru malah ayahnya membalas dengan ancaman berupa akan dilempar dengan batu atau dilempar dengan ucapan yang buruk, dan bahkan memerintahkan Nabi Ibrahim agar meninggalkannya dalam jangka waktu yang lama. Ini dawuhnya Imam Fakhruddin Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, coba kita angan-angan, kira-kira setelah Nabi Ibrahim itu dikerasi oleh ayahnya seperti itu, nggih, dikerasi seperti itu, kira-kira Nabi Ibrahim itu berubah atau tidak? Dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Famadza qala Nabiyullah Ibrahim li'amhi ba'da hadil qaswah lam yakhruj Ibrahim an simtihi al-adil. Walaupun Nabi Ibrahim itu dibalas dengan ucapan yang keras, dibalas dengan ucapan yang begitu gak enaknya, Nabi Ibrahim tetap tidak keluar dari sifat dan watak asalnya yang berupa sifat adil. Bahkan walam yata'adda adabul hiwari wa da'wah bil hikmah wal mau'idah al hasanah. Nabi Ibrahim pun tetap tidak keluar di dalam percakapannya menggunakan kalimat yang hikmah, juga menggunakan nasihat yang baik. Biasanya ngono awak dhewe lek wis menasihati dengan baik, marung ngono kok malah dilokne ambek wong sing dinasehati. Minimal lah dhewe mangkel, minimal ya biasanya. Minimal lah dhewe mangkel wis biasane minimal karep-karepmu ngono. Minimal ngono. Atau malah mengancam balik. Itu kalau modelan-modelannya awak dhewe. Tapi kita enggak seperti itu yang diajarkan dalam kitab, dalam Al-Qur'annya. Nabi Ibrahim sekalipun mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, ya, kelembutan beliau dibalas dengan kekerasan, tapi Nabi Ibrahim tetap tidak keluar dari watak adil beliau, tetap tidak keluar daripada yang namanya mengajak dengan hikmah dan mau'idah hasanah, mau'idah atau nasihat yang baik. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulana qala salamun alaik. Wahai ayahku, Nabi Ibrahim berkata, wahai salamun alaik, sebuah keselamatan atas engkau, artinya aku tidak akan membalaskan sedikit pun ucapan kerasmu itu. Kekerasanmu itu berupa ucapan atau berupa tindak lakumu itu tidak akan aku balas. Salamun alaika. Bahkan Nabi Ibrahim malah masih sa'astaghfirulaka Rabbi, engkau akan aku mintakan ampun kepada Tuhanku. Niki didawakan kalian para ulama, bahwa ngeten nggih. Kan secara kaedahnya kan Nabi Ibrahim itu kan berarti akan memintakan ampunan untuk sinten bapake. Sedangkan bapake itu merupakan orang yang kafir. Secara kaedahnya orang itu kalau dalam keadaan kafir maka tidak boleh untuk kita mintakan ampunan. Lek didungakne sing apik-apik ngono oleh. Jadi semisal non muslim gitu ya, kita mendoakan semoga kehidupanmu baik. Sik ngono-ngono kuwi sik oleh, tapi kalau untuk memintakan ampunan terhadap Allah taala, semoga Allah taala mengampunimu, itu enggak boleh, itu haram. Karena yang namanya kekufuran dengan memintakan ampunan itu suatu hal yang sangat bertentangan. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, kok iso-isoe Nabi Ibrahim itu berjanji akan memintakan ampunan untuk ayahnya, padahal ayahnya itu orang yang tidak beriman, kok dimintakan ampunan, mau dimintakan ampunan. Maka dijawab oleh para ulama bahwa tengeriki niki lho. Ini juga sudah dijawab nggih niki. Fayujibu du'ai wa qad wafa bi wa'di al-madhkur fi syu'ara wa ufir li abi. Dan benar Nabi Ibrahim itu telah memenuhi janjinya, berupa Nabi Ibrahim itu telah memintakan ampunan untuk ayahnya. Di dalam surat Asy-Syu'ara beliau berkata, mendoakan kepada ayahnya, wa ufir li abi, wahai ya Allah, ampunilah bapakku. Wa ufir li abi, ampunilah bapakku.
Wa hadza qabla ay yatabayyana lahu in annahu aduwwun lillah. Adanya Nabi Ibrahim memintakan ampunan kepada ayahnya itu sebelum menjadi jelas kepada Nabi Ibrahim bahwa ayahnya itu merupakan annahu aduwwun lillah. Dia itu adalah sosok yang merupakan musuhnya Allah seperti yang disebutkan dalam surat Qaraah. Intinya ini nek didawakan teng kitab ini intinya ini. Jadi mendoakan maghfirahnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya itu memang secara kaidahnya adalah dilarang kan seperti itu. Memintakan ampunan untuk orang yang kafir itu nggak boleh. Tapi ketidakbolehannya itu diberi catatan sebelum menjadi jelas. Makanya ngomong lek sik gurung jelas ngono gak apa-apa, njaluk nang ngapura nang orang-orang non muslim itu gak apa-apa. Tapi lek wis menjadi jelas iku gak oleh. Ngono lho. Mulane lek teng ayat niku teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahasane lek teng mriki nggih. Wasalisu annahu alaihi salam inna mastaghfara li abi li annahu kana yarju minhu al iman falamma aisa min dzalika taraka al istighfar wal ala fi syar'ihi jawazul istighfar lil kafir alladhi yurja minhu al iman. Jadi niki lho teng ayate maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Mriki dingendikaken tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan untuk orang-orang yang musyrik sekalipun mereka itu merupakan para sanak kerabat ya setelah menjadi jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka itu merupakan para penghuni neraka jahim. Dalam ayat lain bahasnya wa maka istighfar Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Jadi akan dan tidaklah beristighfarnya memintakan ampunannya Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali itu atas dasar sebuah janji yang telah dijanjikan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Akan tetapi tatkala sudah menjadi jelas untuk Nabi Ibrahim bahwa sesungguhnya ayahnya itu merupakan sosok yang menjadi musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim itu melepas tangan dari ayahnya. Berarti garis bawahi adalah memintakan ampunan untuk orang kafir itu hukumnya boleh kalau belum menjadi jelas. Belum jelas bahwa ini musuhnya Allah atau tidak. Tapi kalau sudah jelas, ini kafir tenanan nih Gisan. Isra iso, maka enggak boleh untuk dimintakan ampunan. Pun, maka ya Allah astaghfirullaka Rabbi innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha baik. Jam berapa ya? Setengah itu. Kurang di DS. Nanti marene. Kurang di ya. Wa atazilukum ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Surat Maryam ayat 48. Teng mriki dilanjutaken wa atazilukum ma tad'una min dunillah dan aku Ibrahim meninggalkan kalian semua dan apa yang kalian semua sembah dari selainnya Allah. Aku ora melok-melok, sepoke aku wis mari memberikan nasihat, aku wis mari ngejak cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Aku biarkan kalian semua dan apa yang kalian sembah min dunillah dari selainnya Allah. Wa ad'u ay a'budu rabbi dan aku tetap menyembah terhadap Tuhanku sendiri. Asa alla akuna bi du'ai rabbi ay bi ibadatihi syaqiyya ay syaqitum ay kama syaqitum bi ibadatil asnam. Dan aku akan tetap menyembah Tuhanku. Mungkin saja ya dengan aku menyembah terhadap Tuhanku aku tidak menjadi orang yang celaka. Kama syaqaitum bi ibadatil asnam, seperti celakanya kalian semua gara-gara menyembah terhadap berhala. Pun, jadi Nabi Ibrahim itu mulai meninggalkan kaumnya.
mulai meninggalkan ayahnya dan juga kaumnya wis gak diurusi. Wa atazilukum, ya maksudnya orang kok diurus, orang ndak diurusi ngono nggih mboten. Makanya sudah dinasihati, sudah selesai ya wis mari, dan itu memang kewajibannya seperti itu. Para nabi, para rasul ya, dan juga para pewaris pengemban kenabian, para yai, para ulama. Itu ya memang ya seperti itu cara dakwahnya. Artinya kewajibannya itu hanyalah menyampaikan. Sakmerene menyampaikan ya diterima ya monggo, alhamdulillah. Ora diterima ya monggo. Sing golek tugas liya. Ana teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa atazilukum niki maknane adalah wal murad anni ufarikukum fil makan wa ufarikukum fi tariqatikum aidon. Artinya aku akan meninggalkan apa yang menjadi keyakinan kalian, dan juga aku akan meninggalkan kalian di tempat ini. Gak melok-melok. Wa ab'adu ankum wa tashahul bi ibadati rabbi alladhi yanfa'u wa yadur. Dan aku akan menjauh dari kalian semua, dan aku akan menyibukkan diri untuk menyembah terhadap Tuhanku. Walladhi khalaqani wa an'ama alayya fa innakum bi ibadatil awsan bi ibadatil asnam salikuna tariqal halak. Karena sesungguhnya kalian semua dengan menyembah terhadap berhala, berarti kalian semua itu sedang menapai jalan kebinasaan. Dengar iki tinggal akan ngoten. Fawajibun aliyya mujanabatukum. Maka wajib bagiku untuk menjauhi kalian semua. Orang itu kalau sudah tidak semanhaj, orang itu kalau sudah tidak sejalan lagi, itu tidak bisa dipaksakan untuk terus berjalan bersama, untuk terus sing jenenge berada pada tempat yang sama. Ora kena Pak, wong wis gak padha, wis gak iso diterus-terusno koyo ngene, gak iso. Ana terakhir, sa'alaku nabi du'ai rabbi syaqiyah. Masya Allah, tengah iki dilanjutaken terakhir, falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Surat Maryam ayat 49. Nggih, 49 dan 50. Teng mriki dikatakan falam ma'tazalahum, tatkala Nabi Ibrahim benar-benar meninggalkan mereka, yakni ayahnya dan juga kaumnya, wa ma ya'buduna, dan apa yang mereka sembah, min dunillahi, dari selainnya Allah, bi andhaba ilal ardil muqaddasah. Nabi Ibrahim mulai meninggalkan tempatnya dan mulai beranjak ke ardil muqaddasah, bumi yang suci. Maka kalau seperti itu ke Baitul Maqdis, wahabna lahu ay ibnaini ya'nasu bihima. Maka aku Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim 2 orang putra laki-laki yang Nabi Ibrahim itu bersenang-senang dengan keduanya. Yakni siapa? Ishaq wa Yaqub, yakni Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub. Asalnya termasuk daripada putranya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Cuma dalam ayat ini memang sengaja disebutkan cuma 2 anak laki-lakinya tanpa menyebutkan Ismail, karena Nabi Ismail akan disebutkan sendiri karena Nabi Ismail itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ya. Jadi sengaja disebutkan cuma 2. Wa kullam minhuma ja'alna nabiyya, dan tiap-tiap dari Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Yakub kami jadikan. Saya Allah jadikan sebagai seorang nabi. Karo-karone dadi nabi. Wa wahabna lahu, lan iki wa wahabna lahum ailis salasa, dan kami berikan kepada 3 orang itu, Nabi Ibrahim, Ishak dan juga Yakub, 2 putranya, min rahmatina, dari rahmat kami, yakni al-mal wal walad, dikei harta yang banyak, diberi anak yang banyak. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah ay rafi'an huwa sana al-hasan fi jami' ahli al-adyan, dan kami jadikan kepada mereka sebuah lisana sidqin atau pujian yang baik, ya, yakni pujian yang sangat baik dalam seluruh agama. Pokoknya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub ini merupakan sosok nabi yang dipuji di dalam seluruh agama. Ora enek dicacat-cacate. Kanjeng Nabi Muhammad sik rada atik dicacat ambek agama lain.
Tapi kalau Nabi Ibrahim wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, memiliki pujian dari seluruh agama, dipuji di seluruh agama. Lah dawe Imam Fakhruddin Ar-Razi niki sing kula ruwung. I'lam annama khasara 'ala Allahi ahadun, i'lam annahu ma khasara 'ala Allahi ahad. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tak satu pun orang itu merugi tatkala dia menggantungkan hidupnya atas Allah Ta'ala. Ini garis bawahnya. I'lam annahu ma khasara 'ala Allahi ahad. Tak ada satu orang pun yang akan merugi tatkala dia menggantungkan kehidupannya kepada Allah. Pelajaran dari ayat ini niku. Krana napa? Fa inna Ibrahim alaihissalam lamma i'tazalahum fi dinihim wa fi baladihim wa ikhtara al-hijrata ila rabbih ila haitsu amarahu lam yadurruhu dzalika dinan wa dunyan. Yani tatkala Nabi Ibrahim itu sudah meninggalkan kaumnya di negara mereka demi keselamatan agamanya dan meninggalkan agamanya kaumnya dan memilih untuk hijrah, pindah ke suatu tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, niscaya hal tersebut tidak memberikan mara bahaya terhadap Nabi Ibrahim baik dari segi dunia ataupun juga dari segi agama. Karena napa? Bal nafa'ahu, akan tetapi justru itu akan memberikan manfaat yang besar kepada Nabi Ibrahim. Lo orang niku Pak tak kandhani. Ini kan berarti kan ceritanya Nabi Ibrahim berpindah daripada negara asalnya yakni mim Babil al-Iraq. Jadi asalnya kan Nabi Ibrahim itu posisinya nang Babil di negara Irak. Marang ngono pindah nang Ardil Muqaddasah yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Loh, secara kaedahnya Pak, orang itu berpindah dari tanah kelahiran dari kampungnya. Ku abot tenanan. Niku abot. Ngoten. Mulane tatkala Nabi Ibrahim sekalipun merasa berat cara bahasan karena memang ini merupakan perintahnya Allah Ta'ala ya dijalani. Akan tetapi ini lho fa'awwadahu auladan anbiya. Allah Ta'ala beri setelah Nabi Ibrahim itu mau meninggalkan negaranya, kaumnya, ya itu abot loh, ninggalno kampung, ninggalno konco, ninggalno kawin, itu semua berat. Akan tapi itu semua akan digantikan oleh Allah Ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim diberi ganti berupa anak-anak yang semuanya menjadi nabi. Wala halata fid dini wad dunya lil bashar arfa'u min ayyaj'alallahu lahu rasulan ila khalqi wa yulzimul khalqa ta'atahu wal inqiyat lahu. Dan bahkan niki ma'ama yahsulu fihi min adimil manzilah fil akhirah. Sok nang akhirat yo uwakeh. Bahkan teng mriki ngendikaaken ngeten. Summa bayyana annahu ta'ala ma'a dzalika wa habalahu min rahmatihi ay wa habalahu ma'an nubuwah ma wahaba wa yadkhulu fihi al-mal wal jah wal atsba wan naslu at-tahir wad dzurriyyah at-thayyibah. Gantine Nabi Ibrahim itu mau menurut terhadap Allah Ta'ala dalam perintahnya meninggalkan negara Iraknya, Allah Ta'ala menggantikan berupa anak-anak yang solih, anak-anak yang seluruhnya menjadi nabi, mendapatkan pangkat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan pujian di seluruh agama. Bahkan juga Nabi Ibrahim itu mendapatkan harta dan juga pangkat yang sangat banyak. Ana niki sering didawakan kalian abi. Rungokne tenan, likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in faraqtahu iwadu, ya. Setiap dan segala sesuatu yang kamu kehilangannya itu pasti ada gantinya. Kowe kehilangan ya bocah wedok sing mbok senengi, kowe kehilangan HP atau kehilangan apapun itulah, itu pasti akan ada gantinya dan gantinya itu pasti lebih baik. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu. Setiap dan segala sesuatu yang engkau kehilangannya itu pasti akan ada gantinya. Tapi satu catatannya, ini kalau sering didhawuhi niki kalian Abi juga kalian Mbah Yai sering dawuh niki. Walisalillahi in faraqtahu min iwadi. Tapi lek wis awak dhewe ku kailangan Gusti Allah, Pak, ora enek gantine. Napa? Lek awak dhewe niku kailangan Gusti Allah, ora enek
gantine. Ora enek. Awak dhewe lek kehilangan Gusti Allah, kehilangan Gusti Allah tegese awak dhewe mulai kehilangan agama yang baiknya kita. Ora enek gantine. Awak dhewe kehilangan kanca pindah ngono mesti oleh kanca anyar. Tapi lek awak dhewe kehilangan Gusti Allah ora bakal enek gantine. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadu wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi. Iku iling-ilingan tenan. Kowe kehilangan cah wedok sing mbok senengi, kowe kehilangan kanca, kowe kehilangan opo wae, kehilangan sepeda, kehilangan mobil semisal umpama mawon. Semua itu pasti ada gantinya itu pasti lebih baik, tapi satu catatannya walaysa lillahi in faraqta. Lek wis awak dhewe kehilangan Gusti Allah ora enek gantine, Pak. Piye sapa sing iso? Ora enek. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim niku pesan yang terakhir. Pokoke angger awak dhewe niku gelem tetep nuruti napa sing didhawuhna Allah taala wis to ketata kabeh. Cara bahasa kasaran ngomong apa maneh sampai meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu diharamkan oleh Allah taala. Wis tambah keenek gantine es gaene anune belas cara bahasa kasarane ngomong barang siapa yang mau meninggalkan perkara yang haram karena Allah taala niscaya Allah taala akan menjadikan perkara yang haram itu menjadi miliknya dalam versi yang halal atau menggantikannya dengan versi yang lebih baik. Itu pasti seperti itu. Pun wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ilahuna wallahu a'lam bissawab.